Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran geografi. Saya Bu Yantini, dan pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari materi yang sangat penting dan menarik, yaitu klasifikasi laut. Video ini dirancang khusus untuk membantu kalian memahami konsep dengan lebih mudah, lengkap dengan contoh dan penjelasannya. Jadi, siapkan alat tulis kalian, pastikan berada di tempat yang nyaman, dan mari kita mulai pembelajaran hari ini. Klasifikasi laut dibagi menjadi 4. 1 berdasarkan kedalaman, 2 berdasarkan proses terjadinya, 3 berdasarkan letak terhadap benua, dan yang keempat batas wilayah laut Indonesia. Laut berdasarkan kedalaman dibagi menjadi 4 zona. Yang pertama, zona litoral atau zona pasang surut. Zona ini berada di garis air surut dan garis air pasang. Ketika air pasang, zona ini akan tergenang oleh air. Ketika surut, zona ini akan kering menjadi pantai. Kedua, zona neritik. Zona ini adalah zona laut dangkal dengan tingkat kedalaman sampai 200 meter. Pada zona ini, sinar matahari masih dapat menembus dasar laut. Oleh karena itu, banyak hewan dan tumbuhan laut dapat hidup di zona neritik. Ketiga, zona batial atau zona laut dalam. Zona ini berada di kedalaman 150 sampai dengan 1800 meter. Zona ini umumnya ditandai dengan lereng yang curam. Pada zona ini sinar matahari sudah tidak dapat menembus hingga dasar laut. Cahaya matahari yang menembus pun tidak efektif untuk fotosintesis, sehingga tumbuhan yang dapat hidup hanyalah tumbuhan autotrop. Keempat, zona abisal. Zona abisal adalah zona laut dengan kedalaman lebih dari 1800 meter. Di zona ini tidak ada cahaya matahari sehingga selalu gelap. Suhu di zona ini sangat rendah dan tekanannya sangat tinggi. Ekosistem di zona ini terdiri dari hewan predator, detrivitor atau pemakan sisa organisme, dan hewan pengurai. Hewan pada zona ini mampu menghasilkan cahaya sendiri untuk bertahan hidup dan berkomunikasi. Contohnya anglerfish. Laut berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama, laut transgresi. Laut transgresi terjadi karena naiknya ketinggian air laut secara global. Akibat permukaan laut menjadi lebih luas, peristiwa ini umumnya terjadi karena pencairan es di kutub pada zaman glasial. Contohnya seperti Laut Jawa dan Laut Arafura. Kedua, laut regresi. Laut regresi terbentuk karena naiknya permukaan daratan sebagai proses pengendapan dan erosi yang terjadi selama berabad-abad. Karena permukaan air laut turun, laut seakan menjadi berkurang luasnya atau sering disebut juga laut menyempit. Contohnya Laut Bering di dekat Arktik. Yang ketiga, laut ingresi. Laut ingresi adalah perubahan laut yang terjadi ketika dasar laut turun akibat gerakan tektonik. Proses terbentuknya sejalan dengan proses pembentukan bumi. Laut ingresi memiliki kedalaman lebih dari 200 meter atau laut dalam. Hampir semua laut Indonesia bagian tengah adalah laut ingresi, terutama di Maluku atau Laut Banda. Laut berdasarkan letak terhadap benua. Yang pertama, laut tepi. Laut tepi adalah laut yang terletak di tepi benua dan dihalangi oleh gugusan pulau sehingga seolah-olah terpisah dari lautan luas. Contoh laut tepi adalah Laut Jepang, Teluk Benggala, Laut Cina Selatan. Kedua, laut pertengahan atau continental sea adalah laut yang terletak di antara dua benua yang memiliki gejala-gejala gunung api dan mempunyai gugusan pulau. Contohnya laut pertengahan antara Australia dan Asia dengan gugusan kepulauan Indonesia, Laut Tengah dengan gugusan pulau-pulau Yunani, Laut Karibia dengan gugusan pulau-pulau Antilles besar di Amerika, dan Laut Es Utara dengan gugusan kepulauan Spitsbergen. Ketiga, laut pedalaman atau inland sea. Laut pedalaman danau air asin yang sangat luas sehingga menyerupai laut. Laut pedalaman ini terletak di tengah benua dan hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Contohnya seperti Laut Hitam, Laut Kaspia, dan Laut Baltik. Laut berdasarkan batas wilayah Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada batas laut teritorial. Batas laut teritorial adalah batas laut yang diukur dari garis dasar sejauh 12 mil keluar ke arah lautan bebas. Laut yang terletak pada sebelah dalam garis dasar disebut laut pedalaman. Sedangkan yang dimaksud garis dasar adalah garis hayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung pulau. Kedua, landas kontinen.
Yang dimaksud dengan landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen dengan kedalaman laut kurang lebih 200 meter. Dan yang ketiga, batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah batas laut yang diukur selebar 200 mil ke laut ke arah laut bebas.